Periksa berita acara pemeriksaannya BAP-nya Dr. Amelia. Gue ya selain gedek banget sama si jaksa, gue gedek banget nih sama Prof ini nih. Karena dia itu banyak banget bohongnya. Dia bilang Amelia itu dokter, padahal Amelia itu petugas kamar jenazah. Kemudian dia juga bilang kalau si Jessica itu datang 3 hari sebelum terjadi pertemuan di Cafe Oliver. Terus dia juga bilang kalau si Jessica itu enggak pernah dites lie detector. Kemudian dia juga bilang kalau misalnya si Mirna itu, almarhum Mirna itu diotopsi. Padahal cuma diambil sampel doang. Nah, kalian hitung dah. Itu berapa banyak kebohongan yang dia sampaikan. Iya kan? Kalau kayak begini si Prof ini bisa kena pidana gak sih? Serius nanya nih. Bahas tentang Jessica Kumala Wongso ya. Seperti video yang saya stitch ini. Jadi di video yang saya stitch ini, ada seorang mbak reporter ini bertanya kepada seorang bapak yang ahli hukum ini. Mbak ini bertanya, bukankah waktu Jessica Kumala Wongso duduk di kafe tersebut tidak ada rekaman, walaupun dia menaruh paper bag, tapi tidak ada rekaman langsung dia memasukkan sianida ke dalam. Memastikan keadilan hukum dalam kasus Jessica Wongso. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan kematian tragis Mirna Salihin telah menjadi topik panas dalam jagat hukum Indonesia. Kejanggalan dalam penyelidikan awal dan perdebatan seputar keadilan telah memantik tuntutan untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Ketika Netflix merilis film dokumenter I School Murder Coffee and Jessica Wongso, sejumlah kejanggalan dalam kasus ini mencuat ke permukaan. Hal ini telah menggerakkan masyarakat untuk meminta agar kasus tersebut kembali dibuka dan diputuskan dengan keadilan sebagai tujuannya. Harapan untuk membuka ulang kasus Jessica Wongso telah mendapat sinar terang dengan penemuan bukti baru yang diungkapkan oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Peninjauan kembali kasus ini adalah langkah yang sangat relevan, yang merupakan hak setiap individu dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Proses hukum harus transparan dan terbuka untuk memungkinkan kebenaran muncul, dan inilah yang harus ditegakkan. Meskipun Ketut Sumadena, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa kasus ini telah selesai sejak 6 tahun yang lalu. Inilah saat yang tepat untuk menegaskan bahwa setiap kasus yang melibatkan kehidupan manusia dan keadilan harus diperlakukan serius. Tentu saja, upaya untuk peninjauan kembali harus memenuhi semua persyaratan hukum dan hanya bukti yang kuat dan jelas yang dapat diterima. Ini adalah hal yang tepat karena hukum harus menjaga keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Ketut juga menghimbau agar masyarakat wajib memfilter kabar yang beredar di media sosial agar tidak terjadi kekeliruan hingga kesesatan dalam berpikir. Ketut menginformasikan kasus Jessica Wongso ini telah diuji sebanyak 5 kali, yaitu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan upaya luar biasa berupa peninjauan kembali 2 kali. Dari seluruh proses hukum yang telah dilalui, berdasarkan alur yang benar, semua hakim telah menilai Jessica Wongso resmi bersalah dalam kasus kematian Mirna Salihin. Menanggapi adanya peninjauan kembali yang akan dilakukan pihak Jessica Wongso, Ketut telah mempersilakan dengan catatan wajib memenuhi segala persyaratan dalam upaya peninjauan kembali sebuah kasus. Yang telah ditutup harus menyertakan novum atau bukti baru yang jelas tidak hanya berdasarkan opini belaka. Ketut menegaskan, hukum akan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengupayakan sebuah keadilan. Hukum itu memberi peluang seluas-luasnya, bukan hanya bagi masyarakat,
tapi bagi pelaku juga termasuk Jessica. Pungkasnya, dalam menghadapi kasus Jessica Wongso, kita harus mengingat kembali prinsip equality before the law atau kesetaraan di mata hukum. Ini berarti bahwa semua individu harus memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa pandang bulu. Dalam konteks ini, peninjauan kembali adalah langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa hukum berlaku adil dan bahwa keadilan benar-benar tercapai. Kasus ini telah mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk ilmuwan dan pengacara terkemuka. Ini adalah bukti bahwa keadilan adalah hak setiap individu dan sistem hukum harus membuka peluang sejauh mungkin untuk mencapainya. Tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga bagi individu yang terlibat. Kasus Jessica Wongso adalah pengingat penting tentang kebutuhan akan keadilan yang sejati dan berkelanjutan dalam memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum harus bersatu untuk memastikan bahwa kasus ini diungkap dengan sebaik-baiknya demi keadilan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip equality before the law. Ini adalah tugas kita bersama. Adigium hukum lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Barangkali ini bisa menjadikan bahan kontemplasi bagi para penegak hukum dalam kasus apapun. Itu termasuk kasus cyanida. Semoga. Soal CCTV kasus Jessica Wongso, ahli digital forensik ungkap fakta mencengangkan. Pasca tayangnya film dokumenter Netflix bertajuk High School, publik mulai banyak yang mendukung Jessica Wongso. Seperti diketahui, Jessica Wongso dijatuhi hukuman 20 tahun penjara usai didakwa sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun cyanida. Beberapa waktu lalu, dalam satu kesempatan bersama Dr. Richard Lee, Otto Hasibuan memperkirakan Jessica Wongso bisa bebas dalam 2 atau 3 tahun lagi. Menurut Otto Hasibuan, Jessica Wongso mendapat remisi lantaran berkelakuan baik selama di lapas. Remisi sih ada, banyak remisi. Mestinya kalau hitungan kita 2-3 tahun lagi nih harusnya keluar. Karena dia juga sudah berkelakuan baik kan, kata Otto Hasibuan. Dikutip dari kanal YouTube Richard Lee pada Rabu 18 Oktober. Namun, mertua Jessica Mila itu tak tahu secara pasti jumlah remisi yang diperoleh Jessica Wongso. Ada remisi tapi saya nggak tahu. Tapi dia berkelakuan baik dan kalapas juga berbuat baik sama dia, ujar Otto Hasibuan. Lanjut Otto Hasibuan, kliennya kini merasa nyaman di lapas lantaran petugasnya baik. Selain itu, hak-hak Jessica Wongso juga dipenuhi selama di penjara. Saya tanya, bagaimana kamu di sana? Katanya lapasnya bagus, petugasnya bagus, diperlakukan dengan baik, dan hak-haknya dipenuhi, imbunya. Remisi katanya diberikan kepada dia, saya nggak pernah urus itu. Hanya tanya saja, nggak pernah urus urusan soal begitu sama dia. Pungkasnya, Kamarudin Simanjuntak beberkan strategi bebaskan Jessica Wongso. Kamarudin Simanjuntak secara terang-terangan menyatakan